Guys, welcome back to channel Todopedia. Setelah di video-video sebelumnya kita udah bahas banyak hal, mulai dari langkah praktis untuk mulai investasi saham dari nol. Kita juga udah ngebahas gimana caranya gue pribadi bisa kurangin resiko dan perbesar profit dalam investasi. Kita juga udah ngebahas ya, peluang investasi menarik di beberapa saham yang lagi under value. Nah, di video kali ini kita bakalan bahas gimana sih caranya kita screening saham Amerika, saham US yang bagus untuk investasi. Di mana saham-saham US yang akan kita screening itu adalah saham-saham US yang secara valuasi itu murah, tapi kinerja bisnisnya itu bagus alias great company. Nah, kita bakalan cari saham-saham perusahaan yang kayak gitu. Jadi buat teman-teman yang lagi nyari saham-saham US yang bagus untuk investasi, di mana valuasinya murah dan kinerja bisnisnya bagus, kalian tonton video ini supaya kalian dapat beberapa saham yang bisa teman-teman jadiin pilihan untuk investasi jangka panjang. Nah, sebelum kita mulai, seperti biasa, subscribe channel Todopedia dan tekan lonceng notifikasi supaya teman-teman terus up to date sama channel Todopedia. Dan teman-teman bisa dapatkan produk digital Todopedia, di mana di sini ya gue punya produk digital yang bisa ngebantuin investasi kalian, bisa nambah ilmu kalian. Ya, kalian bisa dapetin ini di link.id/Todopedia, atau teman-teman bisa juga dapatkan produk digital ini di channel page Todopedia, terus kalian masuk ke tab store. Dan teman-teman bisa juga join program membership Todopedia, di mana di sini teman-teman akan dapat banyak extra benefit. Cara joinnya itu teman-teman langsung aja klik tombol gabung, tombol join yang ada di bagian bawah, ya di bagian bawah video. Nah, setelah nanti kalian join, setelah kalian gabung, semua benefitnya itu ada di channel page Todopedia, di multiple playlist, ya lebih tepatnya playlist namanya konten khusus membership, playlist deep analysis, dan juga playlist artikel khusus member. Ya, teman-teman bisa dapetin semua benefitnya di situ, termasuk beberapa instruksi untuk bisa dapat benefitnya. Oke teman-teman, kalau gitu langsung aja kita mulai ke videonya. Guys, teman-teman, di sini kita bakalan cari saham-saham US, saham-saham luar negeri yang ada di bursa Amerika yang bagus untuk investasi jangka panjang di tahun 2026. Yang mana kita mau saham-saham perusahaan yang secara valuasi dia murah ya, tapi dari segi kinerja bisnis dia punya kinerja bisnis yang bagus. Ya, mulai dari dia bisa bertumbuh dari beberapa tahun terakhir, terus dia juga bisa generate cash flow, terus dia juga punya kemampuan bayar utang yang bagus gitu ya. Kita mau cari saham-saham yang kayak gitu. Nah, untuk kriteria lebih spesifiknya kita mau kayak gini. Jadi untuk saham yang kita mau saham perusahaan yang market cap-nya itu minimal 50 miliar USD. Jadi kita mau saham perusahaan yang secara ukuran itu udah cukup besar, alias perusahaannya itu udah cukup mature gitu ya. Terus kita juga mau saham perusahaan yang bisa generate cash flow, free cash flow itu minimal 1 miliar USD. Jadi kita mau saham perusahaan yang bisa generate free cash flow, di mana free cash flow ini adalah uang cash yang bisa dipakai untuk pengembangan bisnis, bisa juga dipakai untuk buyback saham, bisa juga dipakai untuk bagi dividen, ya, atau bisa juga dipakai untuk bayar utang. Gitu ya. Jadi kita mau perusahaan yang bisa generate free cash flow minimal 1 miliar USD. Terus kita mau dari segi valuasi, kita mau valuasi price to free cash flow itu di bawah 25 kali. Jadi kita mau saham perusahaan yang secara price to free cash flow itu tergolong murah, ya tergolong murahnya itu di bawah 25 kali. Next, untuk current ratio kita mau di atas 1 kali, yang artinya si perusahaan itu mampu membayar utang jangka pendeknya dengan aset lancar yang dia punya. Ya, terus kita juga mau untuk shares change itu di bawah 0%. Artinya apa? Artinya shares change di bawah 0% alias negatif, itu artinya perusahaan ini dia dari setahun terakhir itu ngelakuin buyback saham. Gitu ya. Shares change itu maksudnya saham beredarnya itu kalau under 0 berarti dia negatif, artinya berkurang teman-teman. Jadi saham beredarnya berkurang artinya si emiten itu ngelakuin buyback saham. Nah, itu kita mau emiten yang kayak gitu. Ya, nah terakhir kita mau emiten yang net income growth-nya itu dari 5 tahun terakhir itu di atas 5%. Gitu ya. Nah, itu kriteria kita ya. Nah, sekarang kita bakalan masuk ke stockanalysis.com untuk kita cari sahamnya. Nah, teman-teman masuk ke stockanalysis.com, terus teman-teman masuk ke bagian stocks ya. Di bagian kiri ada menu stocks, terus teman-teman klik nih panah kanan yang ada di sebelah kanan ini, teman-teman klik ya. Nah, terus teman-teman pilih stock screener. Nah, di sini kita bakalan masuk ke dalam screenernya stockanalysis.com. Nah,
Untuk kita nambah kriteria, kita klik add filters ya. Nah, kita masukin kriterianya ya. Tadi pertama kriterianya adalah market cap. Nah, ini udah langsung ada nih. Teman-teman klik di sini ya, market cap ya. Terus kita juga mau tadi apa? Free cash flow ya. Kita masukin dulu teman-teman variabelnya. Ya, free cash flow, ini free cash flow ya. Jadi teman-teman kalau misalnya kalian mau cari variabel free cash flow, teman-teman tinggal search di sini ya, kayak gua nih, free CA terus langsung muncul free cash flow. Ya, market cap, free cash flow, terus price to free cash flow itu P/FCF ya. Ini price to free cash flow. Ya, teman-teman pilih juga ini. Terus untuk current ratio, teman-teman ketik di sini current ratio. Ya. Terus ada shares change. Ketik di sini. Nah, shares change-nya year on year ya. Kita pilih year on year. Jadi dari setahun terakhir, ya. Terus terakhir kita mau net income growth. Net income growth 5 years ya. Nah, ini ya, ini variabel-variabel yang kita mau ya. Nah, untuk market cap tadi kita mau minimal 50 miliar USD. Nah, teman-teman klik di sini ya yang ada tulisan any ya. Di sini kita dapat pilihan nih, over 100 billion, over 50 billion, over 10 billion, over 1 billion dan lain sebagainya. Nah, tadi kita mau minimal itu 50 miliar USD, berarti 50 billion. Nah, kita pilih yang ini ya, over 50 billion. Itu market cap. Free cash flow kita mau tadi minimal 1 miliar USD, berarti over 1 billion. Gitu ya. Nah, kalau misalnya kalian pengen misalnya nih over misalnya 5 billion, tapi di sini nggak ada nih pilihannya. Ya, teman-teman bisa ketik di sini over terus 5 billion kayak gitu ya, teman-teman ya. Nah, itu kalau misalnya kalian pengen custom. Nah, tapi di sini kita mau free cash flow-nya itu minimal 1 miliar USD, berarti 1 billion ya. Nah, free cash flow over 1 billion, price to free cash flow itu under 25 ya. Atau mungkin kita lebih ketat lagi seleksinya ya. Kita mau under 20 aja deh. Kita under 20 aja. Ya, kalau teman-teman pengen tetap under 25 nggak apa-apa, kalau gua mau under 20. Ya. Next untuk current ratio kita mau over 1 ya, di atas 1 ya tadi ya. Kita mau current ratio di atas 1 kali. Shares change itu kita mau negatif, artinya emitennya buyback ya, berarti under 0%. Ya, teman-teman kalau misalnya pengen yang buybacknya lebih gede lagi, teman-teman bisa pilih yang under minus 1%, under minus 2%, minus 3% dan seterusnya. Ya, tapi di sini gue pakai under 0%. Terus untuk net income growth 5 years itu kita mau over 5%. Oke, nah setelah kita masukin semua kriteria-kriterianya ya, di sini kita langsung dapat ada 17 saham yang memenuhi kriteria saham-saham perusahaan yang secara valuasi murah tapi secara kinerja bisnis itu bagus. Yang pertama itu ada saham Novartis atau NVS. Ini adalah saham perusahaan farmasi yang besar yang ada di Eropa ya. Itu yang pertama. Yang kedua ada American Express atau AXP ya. American Express ini adalah saham perusahaan kartu kredit yang ada di Amerika. Ya, Berkshire Hathaway pegang saham ini, ya, pegang saham AXP. Menurut Warren Buffett, AXP ini salah satu wonderful company yang dia pernah beli, gitu ya. Terus ada saham Booking Holdings atau Booking.com, ya, ini adalah perusahaan travel teknologi. Ya, mungkin teman-teman pernah pakai ya Booking.com ya, buat booking penginapan. Kalau misalnya kalian mau jalan-jalan, ya, gue pernah teman-teman pakai Booking.com. Ya, terus ada Intuit. Nah, Intuit ini adalah saham perusahaan fintech ya, financial teknologi. Ya, terus ada Accenture. Accenture ini adalah saham perusahaan jasa IT consultant yang ada di Eropa, gitu ya. Terus ada Newmont Corporation, ini saham perusahaan tambang emas yang ada di Amerika. Ya, terus ada Automatic Data Processing, ini juga perusahaan teknologi, teman-teman ya. Ada FedEx, perusahaan untuk pengiriman, ya, dan lain sebagainya. Ada Mars & McLennan, ada UPS, ya. Ada Regeneron, NetEase, Barrick Mining, Apollo Global, TI Connectivity, Corteva, dan Infosys. Jadi, total ada 17 saham yang memenuhi kriteria sebagai saham-saham perusahaan yang valuasinya murah, teman-teman ya. Price to free cash flow-nya di bawah 20 kali. Ya, yang mana untuk valuasi price to free cash flow sama price to earnings di bawah 20 kali itu sebenarnya termasuk kategori murah, teman-teman ya. Biasanya price to free cash flow itu kalau untuk saham Amerika itu normalnya ada di sekitaran 20 sampai 25 kali. Ya, bahkan kalau yang perusahaan-perusahaan yang growth-nya tinggi itu
price to earnings, price to free cash flow-nya bisa 25 kali ke atas, bisa sampai 30 kali, bisa sampai 40 kali ya. Nah, ini kita dapat ya saham-saham perusahaan yang price to free cash flow-nya itu di bawah 20 kali. Ya, terus secara current ratio dia juga bisa di atas 1 kali, yang artinya perusahaan ini dia mampu untuk membayar utang jangka pendeknya dengan aset lancar yang dia punya. Ya, terus perusahaan-perusahaan ini juga dia dari setahun terakhir itu ngelakuin buyback saham, ya, dan untuk net income growth-nya dari 5 tahun terakhir itu dia bisa bertumbuh. Gitu ya. Jadi kayak gitu caranya ya teman-teman ya untuk kita nyari saham-saham Amerika yang bagus untuk investasi jangka panjang. Nah, gue pribadi ya, favorit gua itu ada beberapa di sini ya, ada Novartis, AXP, Booking.com ya, Booking Holdings, ada Accenture ya, Intuit juga menurut gua bagus, UPS menurut gua bagus ya, Infosys menurut gua juga cukup oke gitu ya, sama Newmont sama ADP ya. Itu beberapa favorit gua teman-teman ya untuk saham-saham US yang secara valuasi murah tapi secara kinerja bisnis itu cukup bagus. Oke teman-teman, so itu dia gimana caranya untuk kita nyari saham-saham US, saham-saham Amerika yang valuasinya murah, tapi secara kinerja bisnis, secara kinerja fundamental itu cukup bagus. Dengan kita udah tahu saham-saham US yang valuasinya murah dan kinerja bisnisnya bagus, pertanyaannya sekarang adalah gimana sih caranya kita bisa investasi di saham-saham yang ada di Amerika. Nah, caranya itu adalah dengan pakai aplikasi XTB. Ya, ini adalah aplikasi yang memungkinkan kita untuk bisa investasi di saham-saham yang ada di Bursa Amerika. Ya, dan juga bisa investasi di ETF juga. Nah, XTB ini udah tersedia di Google Play Store dan juga di Apple App Store. Teman-teman bisa langsung install aplikasi XTB. Ya, di sini teman-teman bisa investasi di saham-saham yang ada di Bursa Amerika. Teman-teman juga bisa investasi di berbagai ETF ya. Jadi buat teman-teman yang nggak punya waktu untuk mantengin bursa, kalian pengen investasi di paket saham ya atau ETF ya, mungkin kalian pengennya ngikutin indeks aja, atau kalian pengen investasi tanpa harus pusing, kalian bisa tinggal tidur ya lewat ETF. Itu teman-teman bisa langsung mulai investasi tanpa kalian harus punya ilmu tentang investasi, dan itu semua bisa dilakukan di aplikasi XTB. Ya, nah kelebihan XTB adalah komisi 0% teman-teman ya. Jadi transaksinya itu bebas komisi ya sampai 100.000 euro. Jadi maksimal sampai 100.000 euro. Jadi kalau di bawah 100.000 euro itu transaksinya bebas komisi. Ya, terus juga gratis biaya deposit, gratis biaya withdraw ya. Jadi deposit sama withdrawalnya itu gratis biayanya. Ya, dan untuk pembuatan akunnya itu cukup cepat teman-teman ya, dalam hitungan menit teman-teman udah bisa bikin akun dan bisa segera mulai investasi di saham-saham Amerika. Nah, XTB sendiri lagi ada promo teman-teman ya, dimana di sini kalian bisa dapat promo free saham Grab ya untuk kalian yang buka akun di XTB ya. Teman-teman bisa dapat promo, kalian bisa berkesempatan dapat saham Grab gratis gitu ya. Dan teman-teman juga bisa dapatkan promo yang satu lagi, yaitu kalian deposit terus kalian trading ya, dan kalian berkesempatan dapat reward hingga $500 Amerika atau sekitaran 8 juta rupiah ya. Nah, teman-teman untuk ikut promo ini teman-teman bisa daftar, linknya itu ada di kolom deskripsi ya. Gue taruh linknya di kolom deskripsi untuk teman-teman yang pengen daftar promo ini, promo saham Grab gratis dan juga promo reward hingga $500. Teman-teman bisa langsung daftar lewat link yang gue taruh di kolom deskripsi gitu ya. Jadi teman-teman bisa langsung mulai investasi saham di Amerika, saham-saham bursa Amerika, dan juga investasi di ETF itu dengan aplikasi XTB. Ini adalah aplikasi investasi saham US yang menurut gua secara tampilan, secara UI itu cukup beginner friendly, cukup jelas. Jadi teman-teman nggak perlu terlalu ribet untuk navigasi ke UI aplikasinya. Jadi teman-teman bisa langsung segera install aplikasi XTB. Bicara soal keamanan investasi, tenang aja teman-teman, gak usah khawatir karena XTB ini udah diawasi sama Bapepti dan juga OJK. Jadi investasi di saham Amerika lewat aplikasi XTB ini terbilang aman. Dan buat teman-teman yang mau segera register, kalian yang mau segera mulai investasi, teman-teman bisa pakai kode referral gua yaitu Todopedia. Oke, so itu dia ya, gimana caranya kita screening saham-saham US yang bagus untuk investasi. Disclaimer ya teman-teman ya, saham-saham yang tadi lolos seleksi, saham-saham yang tadi memenuhi kriteria kita, itu adalah saham-saham perusahaan bagus. Tapi video ini bukan untuk ajakan untuk jual beli saham ya. Jadi keputusan investasi itu ada di tangan kalian masing-masing. 100% ada di tangan kalian masing-masing. Dan jangan lupa pastiin kalian juga do your own research untuk setiap saham-saham yang bagus.
gitu ya. Nah, buat teman-teman yang suka sama video ini, teman-teman bisa klik like, bagiin video ini ke teman-teman kalian, dan kalian juga bisa scan QR yang ada di bagian bawah ya untuk kasih support ke Todopedia supaya Todopedia ke depannya makin semangat untuk bikin konten yang terbaik buat kalian. Oke teman-teman, kalau gitu, gua pamit dulu dan sampai ketemu di video selanjutnya.